Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Pada pagi hari yang mulia ini dan dalam rangka akan menjelang bulan yang mulia Rabiul Awal 1442 dan juga di tempat yang mulia dengan kumpulan yang telah dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh, yang dengan kita sanggup untuk meninggalkan rumah, anak, keluarga atau adik-adik, sanak dan saudara, yang dengan kita luangkan waktu pada pagi hari yang mulia ini untuk kita berkumpul pada tiap pagi hari Jumat di majlis-majlis yang seperti inilah. Inilah merupakan salah satu daripada majlis yang jadi kebanggaan para malaikat Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah merupakan salah satu daripada majlis yang dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara daripada majlis yang Allah berbanggakan kepada para malaikat-malaikatnya. Pagi hari ini kita ingin menanamkan suatu keyakinan dengan beberapa amalan, dengan beberapa bacaan, dengan beberapa aktiviti. Tidakkah dengan kita bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, tapi kita sering dengar yang diriwayatkan dan senantiasa selalu dengan penceramah-penceramah kita, baik daripada yang dahulu-dahulu yang sudah meninggal dunia ataupun juga yang menyusul, yang masih tetap berkecimpung dalam dunia dakwah, senantiasa selalu mengingatkan kita dengan hadis idza marartum bil jannati farta'u. Apabila dengan kalian menjumpai kebun-kebunan surga, farta'u, itu perintah daripada baginda dan perintah daripada baginda berarti perintah daripada Allah. Yang dengan kita disuruh singgah, yang dengan kita disuruh mampir, kita disuruh berhenti, kita disuruh bergabung, kita disuruh bersama. Apakah kira-kira seketika dengan baginda sarankan dan surkan pada kita sejak pada beberapa abad yang lalu, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kau terjumpa dengan kebun-kebunan surga, taman-tamanan surga, maka mampirlah, singgahlah, bergabunglah, berkenanlah untuk bergabung bersama mereka. Apakah kira-kira pada beberapa abad yang lalu yang dengan Allah tidak mengetahui ada yang namanya COVID-19, ada yang namanya virus, ada yang namanya corona, ada yang namanya penyakit. Bagaimana dengan kita diperintahkan untuk kita mampir di satu tempat yang membahayakan. Ini sebagai satu isyarat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku pelawan dan kenapa kalian aku perintahkan untuk farta'u, untuk mampir, untuk singgah? Sebab situlah tumpuan rahmat dan maghfirah dan juga kumpulan daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Kalian tidak perlu risau, kalian tidak perlu takut. Ini yang maha mengetahui, ini yang maha mengatur, ini yang maha bijaksana, ini yang maha pengasih, yang memerintahkan kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul untuk kita singgah di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu. Berarti tidakkah wujud pertanyaan pada saat ketika itu, bagaimana kalau ada COVID-19? Apa perlu ditutup atau seperti apa? Tak warid, tidak ada. Kenapa? Sebab ini akan mendapatkan penjagaan daripada Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang menjaga denyutan jantung kita pada waktu berdenyut? Siapa yang menjaga darah kita pada waktu mengalir? Siapa yang mengamankan kita pada waktu kita tidur? Siapa yang mengamankan kita pada waktu kita kesana kemari? 2, lubang hidung kita tidak kita tutup pada masa kita tidur. Siapa yang pakai mask pada masa tidur? Tak ada. 2 lubang hidung kita terbuka, telinga kita terbuka.
Ini dengan jantung yang mempam darah pada seluruh anggota tubuh. Siapa yang mengamankannya? Al-Mudabbirul Hakim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha pengasih. Maka jangan sampai dengan kita hilang keyakinan dengan leluasa kudrat daripada Allah Jalla Jalaluh, yang dimana dengan baginda telah Allah perintahkan untuk memerintahkan kepada kita hadir ke majlis-majlis zikir. Ini majlis sangat-sangat berbeda dengan perhimpunan-perhimpunan seperti pada besok dan lusa senam aerobik, atau juga dengan bahasa sana senam jantung sehat, atau juga dengan perhimpunan-perhimpunan yang seumpamanya, apakah dalam dunia seni, dalam dunia dangdut, dalam dunia korgi, dalam dunia hiburan kelab-kelab malam. Itu tempat-tempat yang mengundang murka, laknat daripada Al-Maula Jalla Jalaluh. Itu tempat-tempat yang akan mendatangkan bala dan malapetaka kepada manusia. Dapat kita buktikan sekarang. Kenapa dengan kelab-kelab malam jadi sasaran? Sebab kita dah tahu itu diantara daripada tempat-tempat yang kalau pada itu berhimpun, bukan berhimpun untuk kita mendapatkan ridho, bukan berhimpun untuk kita mendapatkan keampunan, bukan berhimpun untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh, tapi tidak lebih daripada berkumpul, tidak lebih daripada berhimpun dalam rangka untuk melawan, dalam rangka untuk mencabar, dalam rangka untuk menjauhkan diri daripada Allah Jalla Jalaluh. Masalah, problem, musibah, atau juga dengan coba dan ujian yang seperti apapun bentuknya, yang kalau pada itu kita meyakini ini bukan leluasa COVID-19, ini bukan leluasa daripada makhluk, ini kita sudah berhadapan dengan ketentuan takdir dan kehendak daripada Allah. Semuanya, baik yang berada di atas permukaan bumi, yang berada di dalam dasar laut, yang berada di bawah kolong langit, yang ada di dunia, itu adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluhu Al-Mudabbirul Hakim. Allah yang maha mengatur dan juga yang maha bijaksana, yang mengetahui segala-galanya dan yang mengaturkan segala-galanya. Kenapa dengan peringatan demi peringatan? Kenapa dengan ujian demi ujian? Kenapa dengan musibah demi musibah? Agar dengan kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Cerita daripada para nabi-nabi yang terdahulu, terlebih dahulu, tidakkah pada seketika dengan kita mendengar paparan cerita daripada cerita kepada cerita, kenapa Allah musnahkan kaum Lut, kenapa Allah binasakan kaum Nuh, kenapa Allah musnahkan kaum Hud, kaum Saleh, Fir'aun, Qarun, semua musibah yang berlaku di dunia sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam, atau dengan bahasa sederhana yang menyebabkan Nabiullah Adam keluar atau diturunkan daripada surga itu disebabkan karena apa saja? Disebabkan karena kesilapan atau disebabkan karena kesalahan. Begitulah juga dengan kekalahan yang menimpa kepada kaum pasukan Islam pada peristiwa Uhud, pada peristiwa Hunain. Pada peristiwa Uhud, satu kesalahan saja, tidak patuh dan tidak taat dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah baginda Nabi kita bersabda, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata' Allah. Yang patuh dengan komandan, dengan panglima perang berarti dia taat dan patuh kepadaku. Yang patuh dan taat kepadaku berarti patuh kepada Allah. Satu kesalahan saja. Hei kalian, ini dengan pendekar-pendekar, pemanah-pemanah yang jumlahnya tidak kurang daripada 50 orang, menang atau kalah. Kita sudah tengok dah, namanya Jabalur Rumad, anak bukit Uhud. Nabi kita bersabda, menang atau kalah, jangan tinggalkan lokasi ini. Lokasi jangan ditinggalkan. Kalau pada itu dengan teman-teman kalian lagi sedang mengagi-agikan dan berebutkan harta rampasan sekalipun, jangan tinggalkan lokasi ini. Satu kesalahan saja, karena mereka tinggalkan, mereka telah ditimpa oleh kekalahan. Kekalahan pada peristiwa Uhud sebabnya karena tidak patuh. Kekalahan pada perang Hunain, wa yauma Hunainin ita'ajabatkum wa yauma Hunainin ita'ajabatkum kasratukum. Pada peristiwa Hunain mereka merasa bangga. Kira-kira apa sih yang membimbangkan, apa kira-kira yang menakutkan? Jumlah bilangan pasukan yang ramai dengan ketenteraan yang terlatih hampir tidak kurang. Allahumma sholli ala sayyidina. Jatuh pula punya abang nih, Allahu Akbar. Apa? Ini karena jaga jarak.
nyimpang sikit. Syukur-syukur Isopi ini hanya setakat tutup hidungnya dengan mulut. Juga setakat jaga jarak duduk je. Seandainya Isopi tutup hak yang satu tu dan jaga jarak kita dengan bini mampu kita. Ya. Apa pula? Kenapa cerita macam tu? Sebab dah 3 dah pagi ni saya mentahnik anak-anak yang baru lahir. Coba kalau mak dan ayah buat Isopi, buat jaga jarak, tak ada yang tak akan jadi. Syukur tak ada arahan daripada GGM. Jaga jarak dengan bini, jaga jarak dengan anggota, nyimpang. Jadi kekalahan yang menimpa kepada pasukan Islam pada saat ketika itu satu disebabkan atau satu-satunya disebabkan kena ajabahum. Mereka merasa bangga. Kebanggaan itu tidak pernah membawa kepada kebajikan. Angkuh, sombong, ego tidak pernah membawa kepada kenikmatan dalam hidup. Bukannya setakat di dunia saja, di akhirat pun juga akan jadi seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 12.000 tentara. Pengalaman perang sejak daripada Madinah. Selama tidak kurang daripada 8 tahun. Perang Uhudnya, itu dengan perang Khandaknya, itu dengan perang Ahzab, itu dengan perang Khaybarnya, itu dengan perang Uhudnya. Itu dalam beberapa peperangan. Ternyata macam mana pada peperangan Hunain. Dengan jumlah bilangan pasukan yang ramai, persenjataan yang lengkap, persiapan yang mantap, disamping juga dengan ketenteraan yang terlatih. Ternyata macam mana mereka boleh mengalami kekalahan pada pusingan yang pertama. Sebab karena ujub. Berarti kita dapat klasifikasikan. Kita dapat buat kesimpulan. Yang mendatangkan musibah. Yang mendatangkan bala dan malapetaka. Mungkin itu disebabkan karena kesyirikan dan kekufuran. Mungkin disebabkan karena ingkar dengan kenabian Nabi dan Rasul. Mungkin juga disebabkan karena kemaksiatan dan kemungkaran yang berlaku. Inilah yang berlaku di zaman kita sekarang. Jadi kalau begitu, cara penyelesaiannya jangan cara manusia. Cara manusia sehebat apapun manusia tidak dapat menganalisis, tidak dapat memastikan, tidak dapat memprediksi, tidak dapat memberikan solusi yang ideal dan yang bagus. Cukup dengan kejadian yang terakhir di blok atau di lockdown atau juga dengan PKPB baru-baru ini untuk KL secara keseluruhan daripada angka 38 turun menjadi 28. Satu hari angka sudah mencacah dalam 68. Malam kemarin beritanya KL atau dengan Selangor angka melompat naik padahal tak ada orang ke sana kemari. Kereta yang mundar badi sangat-sangat sedikit. Kemudian orang yang beraktiviti hanya ikut keperluan sahaja. Di sana roblok, di sana roblok, di sana polis, di sana tentara. Ternyata pada waktu kita bergorong, apa yang berlaku? Naik pada 150. Supaya kita mengambil ibrah. Tempat yang akan menurunkan rahmatku. Mahallu nadharillah. Tempat tatapan Allah itulah perhimpunan yang seperti ini. Ini kalau ditiadakan. Kalau masjid ditutup. Kita jauh daripada jamaah. Kita jauh daripada agama. Kita jauh daripada zikir. Kita jauh daripada salatil Jumat. Hari ini tidak ada salat Jumat di Selangor. Diaturkan atau juga diarahkan untuk melaksanakan salat Jumat, salat duhur di rumah masing-masing. Wabah akan merebak pada waktu rahmat tidak tercurahkan kepada manusia. Yang akan menyelamatkan kita itulah rahmat. Itu adalah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Jumlah bilangan tidak lebih daripada 313 orang sahaja. Dengan persenjataan yang serba tidak cukup, dengan pertahanan yang tidak ada, ekonominya dengan mereka, politiknya dengan mereka, kekayaannya dengan mereka, ketentraannya dengan mereka. Tapi macam mana boleh menang? Sebab Allah turunkan pasukan daripada para malaikat. Bi alpin, yang pertama, bi salasati alapin, yang kedua, bi khamsati alapin. Ada 3 ayat. Allah turunkan pasukan malaikat 1000. Ayat yang kedua 3.000. Ayat yang ketiga 5.000. Ini bukan 5.000. Sampai pada ufuk langit tindih mendidih.
takkan kita tidak merasa aman saat ketika kita sedang berada di Darul Aman, bukan di Bukit Aman. Takkan kita tidak merasa aman pada waktu kita sedang berada di Dar Aman. Takkan kita tidak merasa aman pada waktu kita berada di bawah penjagaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pagi saya sebut sederhana saja dengan bahasanya. Kalau seumpama kelab malam dibubarkan dan juga dikenakan saman kalau ada yang degil, atau juga dengan kelab-kelab hiburan, kabarehat bahasa Mesirnya, atau dengan pusat-pusat hiburan karaoke dan juga dengan dangdutnya, itu bukannya setakat disyurkan, diwajibkan min aujabil wajibat. Kelab-kelab malam kena ditutup, tapi rumah Allah tidak boleh ditutup. Sebab itu aku yang punya. Itu bukan punya kalian, aku yang mengatur. Aku dah kondisikan para malaikat-malaikat yang akan menunggu kita yang datang ke masjid. Dicatat. Malaikat punya tugas sampai ke tahap apa? Kalau pada itu ada di antara daripada kita hari ini tidak pergi ke masjid, tidak datang ke rumah Allah Jalla Jalaluhu untuk melaksanakan salat Jumat, malaikat akan ber-SMS-an. akan berhubungan dengan grup-grup WhatsApp mereka. Kalau boleh dibahasakan semacam itu, mereka saling tanya menanyakan, mana Tuan Haji Maskur, mana Tuan Haji Mansur, mana Tuan Haji Majrur, mana Mabrur, mana Majkur. Ya Allah, kalau seandainya mereka sakit, sembuhkanlah dia. Kalau seandainya ada masalah, selesaikan masalahnya. Kalau ada problem, berikan solusi kepadanya. Ini sampai ke tahap itu tuh ihtimam perhatian para malaikat kepada jamaah masjid. Tidak yakinkah? Tidak pernah dengarkah kita di negara kita dan juga di Nusantara secara amnya dan juga di seluruh negara Islam, bahwasanya di antara daripada yang mampu untuk membackup, menyelamatkan, memperisai dunia ini adalah umarul masajid, orang-orang yang menghidupkan rumah Allah. Ini kalau ditutup cukup kita dengan pengalaman yang telah lalu. Saat ketika dengan sebagian daripada izin kita benarkan orang salah, dua apa masalah? Kereta pakai jadi situ, takkan kereta boleh pakai terus kita tidak boleh salah. Renong. Bagaimana kereta boleh pakai? Sementara kita tidak dibenarkan untuk salat, sehingga sampai kita dihalau. Misal saja, insyaallah di sini tidak ada lagi dan tidak akan terulang yang seperti itu. Kita halau dia daripada Allah, yang siapa tahu itu salah satu daripada kekasih Allah. Yang doanya boleh didengar langsung oleh para malaikat, didengar langsung dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ubaru masajidi al-mutahabbin, para pengimarah rumahku dengan penuh rasa kasih sayang. Salah satu daripada pembackup dunia daripada musibah. Yang kedua itu adalah orang-orang beristighfar di waktu sahur. Yang ketiga syuyuhun roka, orang-orang tua yang bersujud, yang melaksanakan ibadah. Bagaimana kira-kira apa yang kita tunggu Syekh Aminuddin? Apa yang kita tunggu Ustadz Resdan? Apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu? Pada waktu statistik mengatakan ada 70% Melayu tidak sholat. 70% bukan angka yang sedikit. Berarti daripada 1000 ada 700 yang meninggalkan perintah Allah. Salat yang kalau pada itu ditinggalkan, satu salat saja kalau tertangguhkan sampai pada waktu salat yang berikutnya, masuk pada waktu sembahyang yang berikutnya, secara hukum orang itu sudah tidak layak untuk menghirup udaranya Allah. Sudah layak untuk dipenggalkan, untuk ditebas lehernya. Ini ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Man taraka sholata faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan salat berarti dia kafir sejelas-jelasnya. Kembali. Jadi musibah-musibah yang berlaku, kenapa ada di antara daripada mereka yang Allah tenggelamkan, ada di antara daripada mereka yang Allah angkat, kemudian Allah balingkan, Allah hempaskan, seperti dengan kaum Lut. Ada di antara daripada yang mustaq karena dengan suara yang terlampau kuat. Ada di antara daripada mereka yang tenggelam dalam lautan seperti kaum Nabiullah Nuh. Ada di antara daripada mereka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh lagi, Bang. Mau letak di mana? Letak sinilah. Saya nanti jatuh. Ya Allah, minta maaf. Khair. Allah ya rahman rahimin.
rahmaka ya Rabbi. Ada juga di antara daripada mereka yang Allah nyalamkan ke dalam daratan, di atas daratan. Qarun. Pernah ada sejarah mengatakan ternyata Allah musnahkan suatu kaum pada waktu mereka sedang berada di dalam masjid melaksanakan ibadah kepada Allah. Apakah pernah berlaku dalam catatan sejarah pada waktu mereka berzikir berubah kepada Allah dengan para nabi-nabi yang diutus atau dengan nabi yang diutus ternyata dengan mereka Allah banjirkan? Tak pernah berlaku yang seperti itu. Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang dan juga Maha Bijaksana. Kemudian yang kedua, setelah kita amati bersama dan dapat kita pastikan datanya musibah, datanya cobaan, datanya COVID-19, kalaulah itu dirancang oleh makhluk, oleh manusia, tapi pada waktu terlepas daripada kawalan manusia merebak ke seluruh dunia, siapa yang merebakkannya? Siapa yang punya kuasa? Kenapa sampai dia boleh pilih nampak seperti pilih nih berdekatan India berdekatan dengan Pakistan. Kenapa dengan di India sangat-sangat ketara sekali? Padahal ini dua negara ini dulu satu. Sempadan tidak ada pada waktu itu, hanya dengan penjajah jadi akhirnya terpisah. Tapi kenapa jumlah bilangan yang terkena dan yang mati di India dalam puluhan kali ganda lebih banyak? Malaysia berdekatan dengan Singapura. Pada awal-awal lagi, pada masa kematian 128 orang. Dan juga masih di angka 10.000 yang terkena, 9.000-an lebih yang sudah sembuh. Yang pada waktu kita bertetangga dengan Singapura. Singapura 5 kali ganda. 5 kali ganda. Kita baru 10.000, Singapura sudah lebih daripada 50.000. Allah nak berikan perhatian. Nak tunjukkan ini bukan leluasa makhluk. Bukan leluasa makhluk. Ini bukan leluasa manusia. Ini adalah ketentuan takdir daripada Allah yang masalah tersebut tidak akan teratasi. Tadi pagi saya sebut secara remang-remang. Ternyata sifat orang yang beriman apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu, ngaku dulu yang dengan kita ini adalah miliknya Allah. Dan kepada Allah kita kembali, maksudnya pasrah. Turun ke dunia. Tak ada kenikmatan baik dengan pakaiannya, baik dengan makanannya, baik dengan perhiasannya, baik dengan perlengkapan hidup. Bahkan sampai pada tahap terpaksa harus menutup anggota atau dengan kemaluan itu dengan gunakan daun. Siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Kira-kira pada seketika dalam kondisi seperti itu, minta pertolongan kepada siapa? Kepada makhluk, kepada manusia. Usaha ikhtiari memang kena diikhtiarkan. Tapi yang ideal sekali, itulah kepasrahan Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Kalau umat ini tidak mengatakan zalamna anfusana, kementerian tidak mengatakan zalamna anfusana, negara tidak mengatakan zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri pribadi kami masing-masing. Baik itu dengan COVID-19 atau dengan musibah-musibah yang seumpamanya, itu tidak akan lenyap daripada dunia kita. Bagaimana sehingga Nabiullah Adam diperkenankan untuk melaksanakan syariat Allah di atas permukaan bumi setelah mendapatkan ridha dan kampunan daripada Allah. Macam dengan Nabiullah Yunus boleh terselamat daripada perut ikan itu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Sesungguhnya Maha Suci Allah, sesungguhnya aku tergolong dalam kumpulan orang yang zalim. Nih tangan masih ada cincin emas lagi. Nih tangan masih kotor lagi. Basuh tapi masih kotor. Bukan kotor dengan kuman, bukan kotor dengan debu, bukan kotor dengan penyakit, tapi kotor dengan perbuatan haram. Itu uang riswa, itu uang judi, itu duit pajak, atau itu duit daripada sumber yang tidak pasti, itu uang syubhat. Bersihkan tangan daripada yang diharamkan, bersihkan mata daripada tatapan yang diharamkan, bersihkan telinga. Itu isopi Rabbani yang mampu untuk mengatasi masalah COVID-19 yang sebenarnya sangat-sangat kecil sungguh kalau pada waktu kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau ada di sini ijik masjid, kalau ada yang bertugas di masjid, kalau ada hubungkan dengan leluasa masjid hari Jumat jangan ditutup. Arahkan, kita letakkan kapet, kita letakkan tikar di belakang masjid
supaya bersambung. Besok hari Sabtu, hari Ahad, selalunya di Putrajaya, polis akan sekat jalanan. Jalan sini tutup, sini tutup, situ sekat untuk mengamankan orang yang kayu bisikal dengan yang berjogging. Itu seperti itu oke. Suatu hal demi untuk mengamankan pejogging, pengayuh bisikal, silakan saja. Tapi pada masa yang sama juga mustahak kalau jalan ditutup, ditahan di sana, roblok sama polis dan tentara untuk mengamankan kaum muslimin melaksanakan perintah Allah yang hanya sekali dalam seminggu. Salat Jumat kalau ditinggalkan akan mendatangkan macam-macam problem, macam-macam bencana dalam kehidupan. Tidak ada satu-satunya perintah, tidak ada dalam perintah yang diperintahkan yang dengan kita disuruh untuk bergegas melaksanakannya, pergi untuk memperkenankan seruannya selain daripada salat Jumat. Banaji maka baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib karena Allah untuk kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wajib. Diperintahkan untuk kita melaksanakan haji. Apa yang tidak ada dalam ibadah haji? Salatnya ada dalam haji. Puasanya ada dalam haji. Syahadatnya ada dalam haji. Zakatnya ada dengan haji. Puasanya juga ada dalam haji. Zikir, tasbih, tahmid, takbir terkumpul. Ada tidak kurang daripada 15 tempat istijabah. Kumpulan waktu-waktu yang mulia, kumpulan tempat-tempat yang mulia, kumpulan ibadah-ibadah yang mulia, kumpulan para aulia, wali-wali abdal di seluruh dunia, kekasih-kekasih Allah berdatangan, berkerumun di padang Arafah, berhimpun. Kira-kira apa yang tidak ada? Kalau nanti dengan kita pergi ke masjid, itu hanya yang terkumpul orang-orang pilihan memang. Tapi apakah kira-kira kita sedang berada di tempat istijabah? Ya, kalau pada hari Jumat. Tapi ada multazamnya, ada Muzdalifahnya, ada Safa dan Marwahnya, ada makam Ibrahimnya, ada telaga Zamzamnya, ada mizabnya, ada multazamnya. Tak ada. Itu ada di Mekah. Semuanya terkumpul. Tempat-tempat yang mulia, yang pertama. Dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang mulia dari seluruh dunia, yang kedua. Dengan aktiviti ibadah yang mulia. Yang ketiga, dengan suasana hati bening dan takarub dekat kepada Allah pun juga dengan kemuliaan yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Hakikatnya kita tidak disuruh bergegas untuk melaksanakannya. Salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Apabila dikumandangkan azan Jumat, idza nudiya bis-salati yaumil jum'ah, apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au, berlari-larilah, bergegaslah kamu untuk memenuhi seruan itu. Kenapa? Ya Allah yang Maha mengetahui atas segala-galanya. Kami ada COVID-19. Apakah Allah tidak tahu dengan ancaman yang boleh mengancam? Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Kenapa kita buruk sangka dengan Allah? Kenapa masjid kita samakan dengan gelap malam? Renung. Kalau gelap malam ditutup, sebab itu pusat tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang mengundang murka, bala dan malapetaka. Tapi kalau masjid, majelis-majelis seperti ini, tempat yang mengundang rahmat, maghfirah dan para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluhu. Jadi jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan, jangan dihentikan. Kita tetap merayu meminta baik kepada Tuhanku dan juga kepada raja-raja dan kepada semua pemimpin-pemimpin dunia Islam. Jangan sampai ada tempat-tempat kebajikan seperti masjid, seperti surau, majelis ilmu, majelis zikir yang dihalang dan juga yang ditutup. Sebab itu diantara daripada yang mampu untuk membackup dan memperisai musibah daripada negara mana saja. Saya ulang kembali, dunia akan terpisah daripada musibah. Satu, umar masajid, orang-orang yang mengimarakan masjid. Kedua, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar di waktu sahur. Yang ketiga suyuhun ruka,
orang-orang tua yang rukuk dan sujud. Yang keempat, atfalun roda, bayi-bayi yang menyusu. Yang kelima, bahaimu rota, itu dengan binatang-binatang yang mencari makanan. Yang keenam itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Pernah dengar tak? Mudah-mudahan itu tidak terulang. Dihalang warga atau dengan pendatang haram atau juga dengan warga asing untuk melaksanakan salat Jumat. Di warga asing kebanyakannya di kalangan orang-orang yang lemah yang datang ke negara kita untuk mendapatkan apa adanya atau untuk mendapatkan rezeki untuk menyara kehidupan mereka. Banyak mana mereka dapat, tetap kita dapat lebih banyak. Banyak mana yang mereka peroleh, tetap yang kita peroleh lebih hebat. Mana bukti? Oke, aku majikan, kamu pembantu rumahku. Ini terulang, pernah saya sebut sebelumnya. Majikan bagi berapa? 1.000 ringgit per bulan. 1.000 ringgit, basuhan, piring, pinggan, mangkok, segudang. Basuhan pakaian, setimbun. Makanan, masakan, semuanya. Yang dengan kita lagi sedang rehat santai, mereka buat kerja. Ya memang begitulah nasib seorang pembantu. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Kalau kita jadi pembantu macam itu kerja kita. Mau digaji 1.000? 2.000? Tidak. 3.000? 10.000 pun. Kalau sampai dengan bahasa hang, tak retika macam badaknya, disumpah, dicerca, dicaci maki. Ini orang-orang lemah. Ini diantara daripada asbab ma'alin natarillah. Diantara daripada yang menyebabkan Allah tengok kita. Innama tunsaruna wa turzakuna, tunsaruna wa turzakuna wa tumtaruna bidu'abaikum. Sesungguhnya atau hanya saja kalian itu ditolong oleh Allah. Allah berikan pertolongan, Allah berikan rezeki, dan juga Allah turunkan hujan bidu'abaikum dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu diantara daripada perisai negeri, negara dan umat, daripada malapetaka dan juga daripada musibah. Alhamdulillah. Ini posingan yang pertama. Kita nak mengamati amalan-amalan yang kita amalkan pada tiap hari. Ya Arhamar Rahimin. Tadi sudah saya sebut pada masa di masjid. Di masjid Padang Tembuku. Padang Tembuku. Apa lebih kurangnya bunyinya macam tu, nak ada gugunya lah. Nah, bagi rasanya lah masalah kena betul itu dalam amal ubudiyah kita kena depan. Kalau dengan bacaan silap si kita apalah, dia ada banyak kiraat. Sebut air, kan sebut ayah kata masalah. Seketol, seketoy, oke ya. Ayah, air, oke. Alhamdulillah kiraatnya banyak. Buah pelam, buah belai, itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kenapa saya salam 2 kali? Santai sedikit. Saya salam kadang-kadang sampai 3 kali. Sebab dalam salam itu sendiri, salah satu daripada SOP Rabbani, penyelamat Anda daripada segala musibah, salam sejahtera, salam selamat, salam aman, salam selamat, salam bahagia. Sampai kata reporter, salam satu Malaysia. Kemudian kita jawab, waalaikumsalam. Dan kamu juga sejahtera, kamu juga selamat. Jadi secara tidak langsung, kalau kita amati, kalau kita pelajari, kalau kita hayati, justru ajaran yang diajarkan oleh agama kita itu demi untuk mengantisipasi kita, penyelamat kita daripada problem, daripada musibah, dan juga daripada bencana. Syiar kita, absus salam, sebarkan salam. Ada hadis Ustaz Amin, absus salam atas lemu. Sebarkan salam, kamu selamat. Allahu Akbar. Ini berarti Abi bukan tanah isopi. Kan, pakai juga. Nah, apalagi kalau ada polis pakai. Itu berarti kita ada takut dengan makhluk. Kita ikut aturan, kita ikut isopi, tapi isopi Rabbani, isopi Islami jangan kita abaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu selamat. Assalamualaikum. Insya Allah. Daripada 3 sampai 7. Tidak perlu lebih daripada 7. Kalau lebih pasti dan pasti. Bagi salam kepada sesiapa orang yang kita jumpai. Insya Allah kamu akan selamat.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaik ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata daraka daras salam. Itu yang kita lantunkan bersama. Tapi di mana kita? Mungkin karena kita tidak memahami, mungkin karena kita tidak menghayati, atau mungkin juga karena kita tidak yakin. Oke, satu. Assalamualaikum, terapi kesehatan. Dengan mengucapkan Assalamualaikum, jangan tidak disahut. Syekh, Assalamualaikum, salam. Nanti Syekh balik homestay. Saya pun astagfirullahaladzim minta maaf. Saya tadi menghayal, bayangkan. Ini saya sudah terlambat nih. Sudah pukul 9.35. Nanti sampai pukul berapa di sana di pengajian? Rupa-rupanya homestay ada di situ. Naik kereta. Dan berjalan kereta tadi itu turun lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau tahu pengajian di sini tapi naik kereta melompat pagar aja. Apapun tak beritahu tadi itu. Tapi di kepala. Di jauhnya macam mana? Berapa menit kira-kira kita tuh datang ke Dewan Sultan Abdul Halim. Rupa-rupanya bukan berapa menit. Apalagi jam. Hanya dalam 1 second saja. Melompat macam itu sudah ada di sini. Nah, Masya Allah. Tabarakallah. Tapa Allah mantas salam. Kenapa Nabi kita suruh sebarkan salam? Sebab dibalik daripada ucapan salam. Itu adalah kesejahteraan dan keselamatan. Satu. Yang kedua, balik cerita, Syekh, nanti balik ke GP atau pergi Alusta dulu, kemudian patu pergi Kulim besok, masa pergi Kulim, saya guna kereta baru saya saja, sahadiah untuk Syekh, misal saja, dan itu mungkin tak juga mustahil, tapi kemungkinannya itu tak ada lah. Ada seorang bagi saya Bentley, atau juga bagi Jaguar, atau bagi kereta Hamar, bukan Hamar, atau juga dengan kereta yang paling mahal lagi Bugatti, harganya dalam 35 jutaan Rm. Oke, kalau kita tolak, tak ada masalah. Saya jet pribadi, pesawat pribadi Boeing 777. Saya tolak pun juga tidak terlalu masalah. Tapi sangat bermasalah, sangat tidak bijak. Kalau pada itu seseorang tawarkan pahala kebajikan kepada kita, terus kita zuhud untuk menerima dan juga untuk mendapatkannya. Assalamualaikum, Nabi kita kata 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita bersabda 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita bersabda 30. Tadi kalian sahutkan salam tadi itu? Tak kedengaran. Syarat menjawab salam harus kedengaran. Ini tidak membudaya. Kalau Nabi kita hadir, sembahyang, sholat di masjid kita, mungkin Nabi kita akan menangis. Okelah, kita sudah jaga jarak. Tak ada yang mengaminkan Fatihah imam. Nabi kita mengaminkan Fatihah imam itu dengan nyaring. Amin. Kabulkan ya Allah doa permintaan kami. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang kau berikan, yang kau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul. Bukan jalan orang Yahudi yang kau murka. Bukan juga jalan orang Nasrani yang kau sesatkan. Kabulkan permintaan kami. Amin. Bukan ingin berlawanan, kata orang Banjar. Bukan ingin bercanggah. Bukan ingin mengetengahkan satu pandangan. Tapi tolong sebutkan dalil yang mana, hadis yang mana, fikih yang mana, syarahan yang mana, yang mengatakan mengucapkan amin atau angkat tangan pada waktu khatib baca doa itu termasuk daripada perkara sia-sia. Nabi kita kata waman loho barang siapa melakukan benda sia-sia. Mengangkat tangan pada waktu berdoa itu bukan perkara sia-sia. Mengucapkan amin artinya kabulkan. Ya Allah bukan suatu perkara sia-sia. Kenapa dilarang atau kenapa itu tidak diperbolehkan? Ya memang itu masalah kecil. Tapi yang belum kecil tetap hukum ikut ketentuannya. Jangan ikut sesuka hati untuk menafsirkan makna waman laha pada Jum'atalah. Maka orang yang lagi yang sia-sia tidak ada pahala Jumat atau tidak sempurnalah ibadah Jumatannya. Salah satu daripada adab kita meminta angkat tangan dan juga mengaminkan. Nabi kita bersabda al-adai wal mu'amin.
yang berdoa dan yang mengaminkan. Al-alim wal muta'alim, yang belajar dan yang mengajar. Kemudian al-qari wal mustami', yang membaca dan yang mendengar. Itu kesemuanya syarikani. Al-alim wal muta'alim syarikani bil khair. Guru dengan murid, yang mengajar dengan yang belajar, berkongsi dalam kebajikan. Yang berdoa dan yang mengaminkan, berkongsi juga dalam kebajikan. Kemudian yang ketiga yang Nabi kita sebut, itu adalah orang yang membaca dan yang mendengar, juga berkongsi dalam kebajikan. Jadi dua Nabi kita dengar. Padahal di masjid ada tidak kurang daripada sekian ratus. Tapi kenapa tidak kedengaran? Amin. Idza amana al-imam apa aminu. Kamu dengan arahan daripada KGM saja semuanya patuh. Tapi kenapa dengan baginda yang punya arahan kita tidak patuh? Syafaatnya siapa yang kita harapkan nanti? Siapapun, kementerian, kerajaan, menteri, presiden, sultan, raja-raja tidak akan mampu untuk memberikan syafaat yang akan memberikan syafaat pada hari pembalasan nanti. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disalah tanggap dan juga jangan salah tafsirkan. Kita ingin patuh dengan SOP, patuh dengan arahan KGM, patuh dengan arahan keselamatan, Kementerian Dalam Negeri, tapi juga pada masa yang sama arahan Allah dan Rasul jangan kita abaikan. Kita buat dua untuk mengatasi masalah yang sudah kita hadapi. Cara manusiawi dengan ikhtiarnya, cara Rabbani pun juga dengan kepasrahan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Santai. Kata Imam Syafi'i punya statement, apapun kena kita ikhtiarkan. Tak boleh dengan kita berserah diri macam itu saja. Kalau nak dapat duit, kalau nak dapat rezeki, kalau nak kawin, kita kena cari, kita kena ikhtiar. Allah teringinnya. Aku nak minum nih. Naik. Nah, naik. Nih. Airnya 2 lagi. Salah, airnya sepatutnya 3 bukan 2. Ini abang. 3 bukan 2 aja. 3. Tak apalah 3 dengan gelas. InsyaAllah. Haus. Nah minum, ya Allah, tak naik. Nah makan, kalau kita tidak ikhtiarkan tak jadi. Doa. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hablana min azwajina, anugerahkan kepada kami daripada istri-istri kami, daripada zuriat kami. Kata malaikat, kawin dulu. Baru ada istri, baru ada zuriat. Ikhtiar dulu. Doa saja tak jadi. Imam Syafi'i punya statement seperti itu. Kalau tidak diikhtiarkan, kalau tidak bekerja, kalau tidak cari, kita tidak akan dapat. Kata Imam Malik, yang namanya rezeki kita dicari, tidak dicari, tetap dia akan datang. Yang namanya rezeki kita ikhtiarkan atau tidak kita ikhtiarkan, tetap akan sampai ke mulut kita. Yang namanya ketentuan daripada Allah, tidak ada penangkal yang mampu untuk menangkal dan juga untuk menyekatnya. Maka Imam Syafi'i ingin buktikan bahwasanya pernyataan aku tadi itu betul. Maka dengan Al-Imam Asy-Syafi'i pun pergi. Saya tak tahu cerita ini riwayatnya dari mana. Cuman dengar cerita macam itu. Saya nukil lah. Dan ada hikmahnya. Soalnya kalau saya ambil dapat, tolong bagi tahu. Dari sumber manapun tak kisah. Yang penting ada asal muasal ceritanya. Cerita ini sudah diceritakan seperti ini. Imam Syafi'i kerja ke sebuah kebun, ladang buah anggur. Kerja dalam beberapa jam di situ, balik bawa sekeranjang buah anggur. Masya Allah, tabarakallah. Nih buktinya. Kerja, dapat rezeki. Kerja, dapat buah anggur. Kerja, dapat duit. Untuk kita mendapatkan rezeki, kita kena ikhtiarkan. Kita kena usaha. Kita kena ada upaya. Harus peras, keringat, banting, tulang. Datang kepada Imam Malik bawa sekeranjang buah anggur. Tuan guru dipersilahkan jemput. Masya Allah, tafadhol. Imam Malik pun dengan basmalah beliau coba, beliau cicipin, beliau makan buah anggur tadi itu satu demi satu sambil senyum. Makan senyum. Makan senyum lagi. Makan senyum lagi. Jadi Imam Syafi'i jadi heran. Imam Syafi'i membuktikan kerja ikhtiar akan dapat rezeki.
Imam Malik pada waktu makan rezeki tadi itu senyum lebar lagi. Apa pasal? Jadi kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, aku tak ada ikhtiar, tak pergi kerja, tak duduk mengajar, majlis fatwa berlangsung, majlis riwayat juga berlangsung, dan aku tidak beranjak daripada Masjid Nabawi. Ternyata rezekiku datang ke tempat aku ini. Imam Syafi'i pun peluk Imam Malik, sama-sama betul, sama-sama benar antara dua orang guru, antara dua orang guru dan murid tadi itu. Ternyata baik yang mengatakan ikhtiar atau juga yang mengatakan tanpa ikhtiar. Jadi ikhtiar itu perlu, tapi ikhtiar yang mempunyai dua mata tombak dengan dua kekuatan, ikhtiar SOP yang ikut arahan daripada kerajaan dan juga ikhtiar Rabbani, patuh dan taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti pada pukul 11. Saya lanjutkan. Yang tidak saya sebut tadi di masjid. Assalamualaikum yang pertama sudah Allah mantap, salam yang kedua pun juga salat. Subuh. Dan ini kalau belum diamalkan, diamalkan. Kalau sudah diamalkan, kita teruskan. Ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi, ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi. Allah ya, terus sampai habis. 4 itu saja yang saya ingin kongsikan kembali. Itu amalan kita dahulu. Orang dahulu yang walaupun penjagaan tak banyak mana, makan pun juga kadang-kadang mungkin di dusun, di kebun, di pendang. Pendang. Nah, di pendang. Tapi Masya Allah itu jarang-jarang sakit. Yang senantiasa selalu jaga kesehatan, senantiasa selalu sakit. Kenapa? Sebab ada satu kekuatan yang mereka miliki. Yang kekuatan tersebut saat ketika muncul dan bersemayam dalam hati, insya Allah kita akan senantiasa selalu mendapatkan penjagaan yang sejati. Itu adalah al-yakinu billah. Yang tadi saya katakan tadi pagi, hilang kereta, hilang rumah, hilang jabatan, hilang politik. Ada yang belum dapat lagi, udah hilang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sampai sekarang tak jadi-jadi. Macam-macam, ala kulli hal. Daripada PS kepada PN. Itu kehilangan jawatan. Yang penting jangan sampai hilang iman dan yakin. Nah, ya Latifu, ya Allah yang maha lembut. Itu kita seru pada tiap pagi. Dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan kelembutan Allah kita mendapatkan segala-galanya. Satu, ya Kafi yang maha mencukupkan. Ini aku bekerja nih, aku nyari duit, aku menyerah untuk hidupanku, anak buahku, keluargaku. Cukupkan segala keperluan yang kita perlukan. Ya Kafi. 2, berikutnya, macam seperti tahu aja zikir bacaan yang kita baca tadi itu yang nanti kita akan berhadapan dengan COVID-19. Apa selanjutnya? Ya Latif, ya Kafi, ya Latif, ya Kafi, ya Hafizu, ya Allah yang maha memelihara. Ada satu ucapan sederhana. Kalau kita dengan amalan-amalan yang kita amalkan sekarang tidak yakin yang dengan kita boleh selamat. Apa kira-kira kita boleh yakin kita akan terselamat daripada api neraka? Yang kalau pada itu kita dengan salat Jumat, salat 5 waktu kita tidak yakin salat itu boleh membackup kita daripada corona. Apakah salat kita itu boleh menyelamatkan kita daripada murka dan juga daripada siksa api neraka? Keyakinan kita tanamkan daripada sekarang. Karena itu sahabat mengatakan ta'allamnal imana wal yakina qabdal ilm. Kami belajar yakin, belajar iman itu sebelum ilmu atau qablal Quran. Sebelum Al-Quran, yakinkan terlebih dahulu
Makanya sampai ada yang dipapah oleh 2 orang teman untuk datang ke masjid. Makanya ada yang berinfak sampai habis harta dan kekayaan. Makanya sampai kedengaran gema daripada Masjid Nabawi. Aku berjumpa sejumlah tidak kurang daripada 200 orang daripada sahabat. Semuanya mengambilkan Fatihah Imam. Amin. Kalau di pondok saya di Bogor memang saya marahi anak-anak. Saya halau kadang-kadang kalau amin tidak nyaring memang kena merepek lagi mulut saya. Kalau amin tidak nyaring. Kalau nak buktikan ikuti saja. Pergi jauh-jauh, pergi ke JB aja. Pergi aja ke Jada Baik. Pergi aja ke Keluang. Pergi aja ke Seremban. Kalau pada tu kita berdoa siapapun yang berdoa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, doa untuk orang mati. Rabbana atina, amin. Rabbana atina min amin. Amin. Allahumma hdina bima hadayt. Amin. Wa'afina bima amin. Semuanya rentak nyaring macam tu. Itu bukan satu perkara yang bercanggah dengan sunnah, tapi kita jaga kebersihan pakaian kita. Kita jaga kebersihan kereta dan rumah kita. Tapi kita tidak terlalu menjaga, tidak mendandan, tidak menyolek kesempurnaan salat yang akan bersama kita di sepanjang hidup. Di dalam kuburnya kita dengan sholat. Pada tu dalam keadaan nazar kita dengan sholat. Pada hari kebangkitan kita dengan sholat. Sholat yang paling depan sekali. Kalau dengan sholatnya tidak diterima, maka dengan segenap amal ibadah pun kita akan ditolak. Segenap amal ibadah kita pun juga akan ditolak. Kemudian seakan-akan pertanyaan ditanyakan kembali. Pada waktu kita melantunkan ya Latifu ya Kafi, ya Hafidhu, ya Allah yang maha memelihara. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang memelihara dan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, wa huwa arhamur rahimin. Selepas ya Hafidhu, ya Syafi, ya Allah yang Maha menyembuhkan. Baca itu insya Allah tak bawa emas, tak tahu suhu badan berapa, apakah 39 atau 41, atau juga 36, tak ditembak. Dulu masih oke, sekarang masih oke lagi. Takat tangan aja, jolok macam tu. Oke kan? Sekali gue tak perangkap satu mintu lah, kena tahu juga. Jadi awal kita paham, pada waktu masuk musik kena tembak. Masuk restoran, pada waktu saya dilengkapi, tak ada tembak menembak tu. Masa sholat, jaga soft, jarak. Tapi masa dalam Avanza nak jarak lagu mana? Naik Avanza, naik Izora, tak mesti satu adik beradik, satu keluarga. Kadang-kadang kawan-kawan pun juga kita tidak pasti. Masa di restoran berbual-bual, berjam-jam berbual-bual lepas makan. Kalau waktu makan memang tak boleh. Pakai emas pada waktu makan memang kita tak boleh menyuap. Susah rupa-rupanya kalau pakai surban, susah letak di telinga. Susah sangat nih. Itu. Ya, kamu kasih tadi. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Saat ketika keluar nafas daripada dalam, keciuman bau bosok tak? Keciuman bau bosok tak? Dengan bau bosok macam tukar kita berdialog dengan Allah, renung. Makanya kalau pada tu salat jangan pakai emas. Tak selesa kita di hadapan Allah. Cuma kita tidak selesa depan makhluk. Yang pada tu mereka menyampaikan ceramah ini daripada Tan Sri Nur Hisham. Ini daripada Tan Sri Ismail Sabri. Lebih kurang lah. Menyampaikan sidang media atau dengan wartawan. Boleh buka, tak pakai. Kalau depan makhluk kita tak selesa berbual-bual dalam keadaan mulut tertutup. Khatib pakai masker sini. Alhamdulillah. Cemana kita tugama, berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan keadaan tertutup, renung. Itu untuk ke depan. Kembali. Ya Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada soalan Kak? Ada? Bagi soalan katanya. Tadi yang saya sebut sebas istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ringkas saja membaca 10 kali selepas salat subuh dan membaca 10 kali selepas maghrib.
itu akan menjadi perisai kita daripada syaitan. Syaitan ini merupakan makhluk yang paling licik, makhluk yang paling jijik, makhluk yang paling jahannami. Sebab dia punya keinginan juga punya hasrat dan bersumpah bertekad untuk membawa manusia menjadi teman-temannya di dalam api neraka. Kemaksiatannya kena setan, kemungkarannya kena setan, perjudiannya kena setan, pelacurannya kena setan, samsinya kena setan. Semua perkara-perkara licik dan juga dengan perkara-perkara terkutuk. Asbab-usababnya kena dengan bisikan setan atau juga dengan godaan nafsu. Ternyata setan boleh terperisai dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali di waktu pagi dan petang, di waktu selepas subuh dan maghrib. Takkan kita tidak boleh terpisah daripada COVID-19 dan juga dengan jangkitannya. Ya kalau pada itu setan yang punya leluasa sedahsyat itu pun kita boleh terselamat. Bagaimana kita tidak terselamat daripada jangkitan penyakit secara am. Allahumma ajirna minan nar. 7, jangan 3. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Barang siapa membacanya selepas maghrib dan juga selepas subuh sebanyak 7 kali. Kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia pada malam hari itu. Atau pada siang harinya. Kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Kalau Allahumma ajirna minan nar 7 kali boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Tak boleh selamatkan kita daripada jangkitan COVID-19. Yang menandakan mana keyakinan kita. Yakin ana inda husnil dzanni abdi. Aku ikut prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita yakin, Allah akan bersama kita. Kalau tidak yakin, Allah biarkan kita dengan kita. Wal iyadu billah. Jadi kalau kita bersama Allah, ma dhannuka bistaini Allahu salisuhuma. Inna ma'iya rabbi. Kalau pada waktu kita dengan Allah Jalla Jalaluh, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Lanjut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Dibaca sampai selesai. Allahumma ajidna minan nar. Terus kita baca ayat kursi. Ayat kursi boleh membawa kita masuk ke dalam surga. Barang siapa membaca kursi selepas salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Tidak ada pencegah penghalang dia masuk surga selain daripada kematian. Kalau Allahumma ajirna boleh menyelamatkan daripada api neraka, ayat kursi sematik untuk kita masuk surga, kebaikan yang abadi. Tak bolehkah Allah akan anugerahkan kesehatan, keafiatan daripada tularan COVID-19? Apalah artinya kalau dibandingkan dengan surga yang bakalan akan kita peroleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Apa maksudnya? Artinya pada waktu kita bertasbih macam tu, sucikan juga aku daripada syirik, daripada kekufuran, daripada riya, daripada ujub, daripada dosa, daripada penyakit COVID-19. Itu makna subhanallah. Terapi Rabbani subhanallah jangan kurang daripada 33 kali. Ya Allah, Syekh. Masalahnya sasarannya itu hidung dengan mulut dan juga dengan tangan. Khair. Kalau masih belum yakin juga, swab, cek swab. Sasarannya mana? Jolok hidung, lubang hidung, kanan, kiri, tambah dengan teka. Panjang macam ni. Dah, panjang lagi. Dia jolok. Jolok macam tu je okey. Ni jolok, pusing. Ada yang sampai keluar air mata. Ada yang ketawa aja. Ada yang santai aja. Turun cermin kereta, terus dia jolok dari luar. Ada yang undur-undur macam tu. Jadi kita pun bingung mana yang betul. Yang betul tu yang bayar. Yang bayar memang profesional. Jadi macam seperti ada lorong, teruang. Selesai. Mungkin yang tak pandai, yang baru latihan, yang baru bertugas tadi itu, yang jolos ada jolos yang tersangkut-sangkut, yang sekarang sampai keluar air mata.
nih bersih. Orang yang sholat 5 waktu bersih. Tekak bersih. Bila masa kita berkumur-kumur dan beristinsyak. Itu hikmatnya. Kenapa? Rupa-rupanya abad ke-20. Tepatnya pada bulan 3 tahun 2020. Umat manusia akan dikejutkan dengan COVID-19. Corona. Ternyata dalam ajaran agama kita untuk mengantisipasi daripada corona, kumur-kumur 3 kali, kali 15 kali. Tak boleh COVID-19 bertahan di sini. Bertahan situ kan yang tak sholat. Yang tinggalkan sholat. Itu paling sedikit 15 kali. Karena kita kumur-kumur 3 kali. 3 kali pula ke hidung secara khusus namanya istinsyak. Mat-matlah dengan istinsyak. Nah. Bukan setakat keluarkan hingus. Juga keluarkan semua kotoran yang ada pada bulu hidung. Dan juga yang ada pada kedua lubang hidung kita. Tangan. Ada COVID-19. Mic kurang kelihatan. Kurang bass. Kan jadi begitu tuh kehidupan kita. Ini realitinya. Rupa-rupanya, kalau non-muslim tangannya kotor. Atau tidak semuanya bersih. Kita tangan orang yang sholat, 18 kali kita basuh. 21 kali kanan tersentuh air. Itu baru dalam 1 kali berwudu. Kali 5, 105 kali basuh kedua telapak tangan. Masih kotor lagi ke tangan kita. Itu daripada ajaran agama kita boleh selamat. Kalau tak terselamat karena kita jauh daripada ajaran agama. Jadi merisaukan betul orang yang terlampau risau. Macam seperti tidak yakin. Macam seperti tidak terbabit. Macam seperti tidak kenal leluasa Allah Jalla Jalaluh. Saya tunjukkan. Basuh. Buka air. Basuh telapak tangan. 3 kali. Maka kalau tidak ada pembesmi kuman di luar, tak kisah. Tangan itu ada bersih 3 kali. Khusus 3. 3 kali lagi pada masa kita berkumur-kumur dengan masuk air ke hidung. Kumur-kumur. Bukan kumur-kumur. 6. 3 kali lagi pada masa kita basuh muka. Abang basuh muka dengan siku atau dengan lutut? Oke. Nah, berapa? 3 masa kita basuh tangan namanya ghaslul yadaini qabla idkhalihimal ina. Basuh 2 telapak tangan sebelum kita masukkan ke dalam bejana. Berikutnya kita berkumur-kumur dan juga masukkan air ke hidung. 6. Kemudian kita basuh muka. 9. Kemudian kita basuh kanan 3, kiri 3 khusus. 12. Ambil lagi air, cedok lagi air, sapukan ke kepala 3 kali. 15. Kemudian basuh atau sapu kedua telinga, ambil air, sapukan ke telinga 3 kali. 18. Basuh kedua belah kaki. Tak ada orang basuh kaki dengan ponggok. Dengan tangan berarti 21 kali. Tangan orang yang tak salah saja yang boleh ada COVID-19 kuman corona yang melekat pada tangannya. Tangan orang Islam yang sejati, yang senantiasa ikut arahan, patuh dengan perintah Allah. Bersih daripada kuman dan juga bersih daripada penyakit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya bersihkan kami juga daripada COVID-19. Bersihkan daripada ria, bersihkan daripada dosa. Jangan tinggalkan yang kedua. Alhamdulillah kita sehat sebelumnya. Mudah-mudahan kesehatan kita terus menerus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu makan alhamdulillah. Tidur pun juga boleh. Di mana-mana kita boleh tidur. Alhamdulillah. Waktu mengajar kita boleh tidur. Alhamdulillah. Waktu khutbah kita boleh tidur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidurnya nyenyak, makannya nikmat, keselesaan, kesehatan semuanya terjaga. Syukuri. Kalau kita syukuri, nikmat akan kekal. Lepas itu Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Hadirkan dalam hati Allah lebih besar daripada COVID-19. Allah lebih besar daripada politik. Allah lebih besar daripada dunia. Lebih besar daripada jawatan. Lebih besar daripada harta. Lebih besar daripada kekayaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya
Jangan sampai agama jadi batu loncatan untuk dunia, supaya justru dunia terbalik menjadi loncatan, batu loncatan untuk akhirat. Kita kondisikan kesehatan kita, tenaga kita, duit kita untuk agama. Bukan sebaliknya, waliyadzubillah. Jadi kalau dengan urutan, dalam urutan al-kuliyatul khams, 3 perkara asasi yang mendasar. 1, untuk menjaga agama. 2, jiwa raga. 3, keturunan, harta dan akal pemikiran. Daripada 5 yang kita wajib jaga tadi itu, kita korbankan yang 4 demi untuk agama. Jangan agama dikorbankan demi untuk kesehatan. Kesehatan akan senantiasa selalu dengan kita. Kalau pada waktu kita berkorban demi untuk agama, tenaganya untuk agama, kekuatannya untuk agama, duitnya untuk agama, pemikirannya untuk agama, jasmaninya juga untuk agama, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Yang berikutnya secara zahir, banyak-banyak minum air kosong, banyak-banyak minum air putih. Kalau ada gejala, demam, agak panas kurang atau tekak sakit, banyak-banyak minum air kosong. Habatus sauda senantiasa selalu ada. Gurau aja. Jadi untuk nasihat tidak juga nasihat, sekedar gurauan. Katanya orang yang baru kematian istri dan orang yang baru putus cinta itu elok makan semut. Kalau ada air yang ada semutnya, minum supaya cepat lupa dengan sang kekasihnya. Jangan makan kismis, nanti senantiasa selalu sedih. Ingat saja, yang kematian suami atau yang kematian bini, ingat saja. Jangan makan kismis, nanti senantiasa selalu ingat. Minum air yang ada suburnya supaya cepat terlupa. Nah, serius bang. Begitu lebih kurangnya. Selain daripada itu untuk mengantisipasi. Kalau ada gejala, jemur. COVID-19 tidak boleh bertahan dengan panas. Tidak boleh bertahan dengan terik matahari yang panas. Bila-bila aja. Senam kah? Jogging kah? Kalau kita santai begitu pun, dalam beberapa menit cukup. 2-3 menit cukup. Tapi lama-lama. Buat terik matahari yang panas. Udah 3 minggu lebih. Tak ada catatan yang tercatat untuk di Thai. Sebab orang Thai suka makan limau. Tom yam masam. Minuman masam. Teh masam. Banyak yang masam. Amalkan. Lemon atau juga dengan limau nipis. Ini tips kesehatan juga lah kulihat. Jadi kalau saya terkara sakit, ambil 1 biji lemon atau limau nipis. Perah. Kalau perlu banyak khasiatnya. Teh dengan lemon banyak khasiatnya. Khasiatnya diantaranya insya Allah mengantisipasi daripada COVID Corona atau 19. 5. Panas. Takut. Kalau saja sudah kejangkit. Ambil air panas. Bukan air suam. Suwe. Bukan. Selantan suwe. Air suwe. Katanya suwe itu air tandas. Sampai mendidih. Ambil 1 jug, 1 gelas tak kisah, 1 mangkok cukup. Ambil 1 mangkok, letak depan. Tapi kena cermat lah. Tengok, hati-hati. Ini bukan sebaran air mendidih nih. Jangan sampai nak bunuh COVID-19 ternyata terbunuh muka. Macam seperti sauna kan, sauna. Macam itu. Tapi sauna itu keluarkan peluk. Yang ini menghisap, menyedot uap. Sebut uap. Menghirup uap panas itu. Ini tekak dengan tenggorokan. Saya sudah cek swab 2 kali. Pertama kali pada masa di Bogor nak berangkat. Jolok sini, jolok tekak. 3 kali. Santai. Dia berpakaian macam seperti astronot.
Tadi pada waktu datang dia naik motor, dokter tuh pakai motor, dia datang sempat mengelak daripada jam. Janji pukul 1. Datang tepat waktu pukul 1. Saya tengok, pakai biasa aja. Tak lama masuk bilik, keluar daripada bilik. Udah jadi astronot. Kali kedua, pada masa datang kemarin naik Malindo. Semuanya bungkus. Pramugari berbungkus. Sampai ke airport, buka semuanya. Dalam pesawat bungkus. Pada masa sampai di KLIA, saya dengan Bunda. Jadi pada waktu itu kami katakan, kami udah ada buat cek swab di Bogor, di Makmal. Dia tengok terangan tadi itu. Kita katanya Cita, ini udah kelewatan waktu. Jadi kalau Ci mau sampai semalam tuh, boleh guna yang ini. Baik, sekarang ini udah hari keempat. 3 hari aja. Jadi gimana? Kena jolok lagi lah. Jolok. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Jadi amalan yang tadi, berjemur, guna, ngisap, menghirup, uap daripada air panas, habatus sauda, senantiasa selalu ada. Amalan-amalan atau makanan sunnah dalam istilah kita di sini. Madu, kismis, tamar, insya Allah hidup selamat. Yang penting tidak hanya selamat di dunia, di akhirat juga selamat. Apalah artinya di dunianya selamat, tapi di akhirat kita terancam. Yang dunia dengan isinya tidak akan mampu untuk berhadapan dengan sedetik murka Allah di hari akhirat nanti. Kedua SOP kita laksanakan, patuhi arahan daripada KKV, patuhi arahan dengan SOP, patuhi arahan daripada kementerian pada masa yang sama, arahan, amalan, bacaan yang Nabi kita ajarkan kepada kita pun juga jangan kita abaikan. Semoga dengan kita selamat dunia dan akhirat. Ada wabillahi taufik. Sudah pukul 11. Ada soalan 1, 2, 3 cukup? Ada? Tak ada. Tak ada. Ada, kita balik. 1, pakaian serba putih. Sebelumnya mandi. Ini tuan-tuan yang seusia lebih tua daripada saya lagi. Saya baru 60. Menjelang ke 61. Masih muda lagi. Yang tua-tua itu tuan tu lah. Saya masih muda lagi. Tak kisah. Malaikat Israel itu tak pernah keliru kalau memang umurnya dah habis, yang walaupun muda, dia boleh meninggal awal daripada kita. Jadi supaya langkah kita pada hari ini mempunyai nilai pahala di sisi Allah sama dengan ibadah 1 tahun. Tiap langkah sama dengan ibadah 1 tahun dengan puasanya dan juga dengan salat tahajudnya. 1. Manir tasala wa ghassan, barang siapa mandi dan memandikan. 2. Yang ketiga dan keempat, wabakara wabatakar, segera dan pergi awal sebelum adzan pertama berkumandang sudah pergi. Wa masya walam yarkab, dan juga berjalan kaki tidak berkendaraan. Parking kereta jauh-jauh sedikit daripada masjid. Jangan kereta parking depan pintu masjid. Langkah sedikit sudah ada di masjid, itu pahalanya kurang. 6. Wadana wastama, mendekat dan memberikan tumpuan, jangan tidur. Jangan ngantuk, bagikan tumpuan khutbah yang sudah disampaikan dari awal sampai habis. 8. Wadana wastama, kana lahu bikulli khatwatin, maka baginya pada tiap langkah pahala ibadah 1 tahun, tahajud di malam harinya dan puasa di waktu siang. Jadi kalau kita melangkah daripada situ gerbang sana itu ke sini masjid, ada kira-kira dalam 300 langkah, berarti kita dapat pahala ibadah 300 tahun pada tiap hari Jumat. Ini juga jangan diabaikan. Berpakaianlah serba putih, cukur, kalau udah panjang cabut, yang hak bawah itu juga cabut, jangan lebih daripada 40 hari, berwangi-wangian, jangan melangkah bawa orang yang sudah duduk di hadapan, dan juga niat i'tikaf, insyaallah kita akan mendapatkan penjagaan. Nabi kita tak kata penjagaan 1 minggu, tapi penjagaan selama 10 hari. Kembali dengan aman dan selamat dengan husnul khatimah pada penghujung, syafaat baginda pada hari kiamat, dan juga masuk surga bi ghairi hisab.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.